Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Oke Green. Kali ini kita akan membahas ikan koi polos yang mungkin teman-teman sangat hobi, sangat suka dengan ikan satu warna. Nah, kita akan ulas. Kita ringkas, ini menurut saya ya. Jadi perbedaan pendapat ini sangat bisa sekali karena ini hobi, jadi terkaitan atau berkaitan dengan selera. Nah, 6 ikan koi polos jenis ini yang akan kita sebutkan ini nanti, ini menurut saya wajib ada di kolam teman-teman. Entah nanti 6-6-nya ada, atau hanya sebagian saja, misalkan 3 jenis, atau 4 jenis, atau berapa, itu terserah, kan tergantung selera. Pasti dari kita memiliki keinginan masing-masing. Pun kita lihat misal pun di kolam kita terlalu banyak atau terlalu dominan dengan ikan kawari mono, atau hikari mujimono atau ikan-ikan satu warna, itu pastinya dipandangkan juga kurang enak. Lebih enak kalau macam-macam, ada kohakunya, ada gosanke, dan yang lain. Nah, yang pertama teman-teman sudah saya rangkum, saya catat menjadi 6. Yang pertama adalah cakoi. Kenapa cakoi? Cakoi ini mungkin jenis yang paling populer, yang paling pertama populer untuk kalangan ikan polos, kecuali untuk teman-teman yang mungkin fokusnya memang ikan-ikan warna ya, ikan-ikan satu warna, cakoi. Ini dulu saya mengenal ikan satu warna, semua tuh cakoi. Yang hijau cakoi, yang merah cakoi, dan yang lainnya. Nah, kenapa cakoi ini harus ada di kolam teman-teman? Bisa kita lihat mungkin keindahan cakoi itu tak lepas ya, untuk ikan polos itu pasti yang pertama adalah bodinya. Karena hanya satu warna, jadi dominan biasanya kita memilih untuk postur yang bagus, terus bentuk kepala ataupun bentuk punuknya, bentuk badannya, bahkan detailnya diperhatikan seperti pangkal ekornya atau bentuk siripnya, biasanya seperti itu. Cakoi ini memiliki warna coklat agak gelap, mungkin dominan lebih banyak teman-teman yang suka dengan cakoi tembaga ya, mungkin ya. Warnanya agak ada warna tembaganya di bagian sirip atasnya. Nah, itu warna coklat yang mungkin ini untuk perpaduan di kolam kita. Misalkan sudah banyak ikan merah putih hitam, cakoi warna coklat ini juga cukup antik. Kita lihat ringnya, memilih yang rapi. Apalagi beberapa breeder ini sudah bisa cetak untuk ikan cakoi ini dengan ring yang jeglong-jeglong. Gimana bahasa Indonesianya gimana? Pokoknya seperti itulah. Seperti yang lagi booming karamel, tapi itu dari cakoi, tapi jeglong-jeglong itu bagus. Itu beberapa kali saya lihat atau saya punya stok, itu sangat bagus sekali. Apalagi cakoi tembaga yang ringnya bisa seperti itu, sangat oke banget. Kalau untuk breeder relatif lah ya, mungkin lokal ataupun impor terserah. Tapi untuk cakoi menurut saya memang kenapa harus punya ya, karena memang ini yang paling populer duluan menurut saya, setahu saya. Nggak tahu kalau yang lain. Nah, untuk yang jenis kedua teman-teman, Midori. Kenapa Midori? Ikan ini sebenarnya di kalangan breeder lokal itu nggak pernah ada. Menurut saya yang fokus hanya cetak Midori satu kolam itu nggak ada. Kalau cakoi, saya masih sering nemuin lah. Ketika saya keliling, cari konten, itu masih nemu. Midori itu sering dianggap remah-remah lah. Sering dianggap sepele, sering dipandang sebelah mata karena banyak breeder itu yang nggak suka dengan alasan jualnya sulit karena cuma warna hijau ya, polos hijau gitu. Tapi ini menjadi salah satu favorit saya, jujur. Dari ke-6 ini nanti salah satu favorit saya itu Midori, nggak tahu kenapa. Tapi yang jelas Midori dengan body dan juga secara keseluruhan dipandang itu enak gitulah. Yang paling saya suka itu biasanya Midori yang siripnya itu hikari. Nah, itu biasanya dipandang itu lebih enak gitu. Nah, teman-teman, kita nggak bahas spesifik ginrin atau non-ginrin ya. Ini relatif, karena ginrin relatif. Kalau saya kebetulan memang lebih suka yang biasa daripada yang ginrin. Jadi hobi yang ikan-ikan kawari mujimono, bukan yang king ginrin C biasanya kalau di perlombaan. Saya lebih hobi yang nggak ginrin. Nggak ginrin, terus warnanya agak metalik atau agak ada hikarinya, itu bagus menurut saya. Hijau cerah gitu bagus. Nah,
Sering saya ketika punya stok itu pasti hampir nggak lepas dari Midori. Pasti punya Midori. Untuk Midori yang saya sukai biasanya itu yang seperti itu tadi. Apa nggak suka sama yang siripnya nggak hikari? Ya suka aja. Yang penting ringnya rapi. Ringnya rapi, terus kelihatan bintik-bintik hitam di punggungnya. Wah, keren. Menurut saya itu keren. Midori, warna hijau. Ikan koi apa yang hijau? Ya Midori itu. Hijau, ikan koi hijau. Kan lagi banyak nih, misalkan teman-teman di YouTube itu cari, ada sering itu, ikan koi biru. Kalau biru belum ada menurut saya. Biru itu kecenderungan lebih ke mungkin ringnya asagi dan yang lain. Nah, tapi bukan biru yang benar-benar biru, hanya sedikit agak biru, agak abu-abu ke arah biru seperti itu. Nah, ngomongin abu-abu, langsung di jenis yang ketiga adalah Soragoi. Yang populer adalah Soragoi Ginrin. Itu sempat booming sekali di tahun-tahun sebelum corona kemarin atau awal-awal corona juga. Soragoi punuk itu terutama. Soragoi yang memiliki punuk tinggi atau jitai yang tinggi itu banyak sekali yang minat. Untuk akhir-akhir ini sudah ganti tren lagi. Memang untuk ikan koi polos biasanya ada trennya. Ada satu jenis, dua jenis yang booming, nanti biasanya bertahan 1-2 tahun, nanti ada lagi yang baru booming lagi, seperti itu. Nah, Soragoi ini mungkin teman-teman sudah ada yang punya, tapi saya baru awal-awal ini saja, akhir-akhir ini saja, nemu ada Soramel, Soragoi dengan ring seperti karamel. Jadi Soragoi warna keseluruhan adalah grey atau abu-abu, tapi memiliki ring ceplok-ceplok seperti karamel. Ini bagus banget, ini bagus. Apakah teman-teman berminat untuk kita keeping konteskan? Barangkali nanti kita cari bahannya. Yang minat silahkan komen di kolom komentar. Ini sangat jarang dan belum ada yang fokus di jenis yang satu ini. Pernah saya itu punya 1 ekor, itu memang dari indukan karamel, pejantannya Karasi Ginrin, justru itu nemu 1 ekor. Itu lumayan bagus, tapi belum sampai laku, akhirnya mati kan ya. Sakit waktu itu. Bagus. Nanti kalau teman-teman minat, saya hunting lah. Di Blitar insya Allah ada breeder-breeder yang memiliki Soramel ini. Nanti kita acarakan bisa juga. Soragoi yang biasa bagus, yang Ginrin terutama, ini juga bagus banget. Kalau Soragoi yang biasa atau yang nggak Ginrin, itu kecenderungan juga paling banyak itu yang siripnya hikari, itu yang paling banyak diminati. Kenapa? Mungkin karena warnanya lebih cerah, kecenderungan banyak Soragoi itu yang masuk kolam jadi agak gelap. Ada yang nyebut juga kalau Ginrin itu black diamond, itu sering juga kita nemuin. Tapi khususnya untuk Soragoi ini mungkin teman-teman bisa lihat detailnya untuk masih sama seputar ringnya. Nah, ringnya Soragoi ini memang secara keseluruhan menurut saya itu mirip dengan Midori, teman-teman. Ada bintik-bintik hitamnya itu. Kalau yang biasa ya, itu biasanya ada seperti garis, terus ada ceplok-ceploknya hitam, itu keren, menurut saya keren. Dan warna yang bagus, ada yang suka cerah, ada yang suka Soragoi abu-abu gelap, itu bagus juga. Nggak sering sih, saya pernah menemui juga ada yang sampai size besar, milik Mas Peter kalau nggak salah. Mas Peter yang terkenal dengan Kikonya, produk Kikoryu atau produk Kawari Mono A, itu biasanya yang bagus-bagus milik Mas Peter. Itu punya 1 Soragoi, warnanya agak gelap, bagus banget. Dan masuk kolam ataupun di karantina, warnanya tetap seperti itu. Oke banget, menurut saya ya. Nah, teman-teman suka yang mana barangkali? Yang selanjutnya, ini jenis Karasi. Nah, Karasi ini sebenarnya merupakan produk yang lumayan banyak di Blitar, teman-teman. Di Blitar itu banyak yang ternak Karasi, itu nggak hanya 1-2 breeder, itu banyak. Karena di Karasi, nanti biasanya nemu ada juga jenis red Karasi, terus Karasi yang kuning yellow itu, yang biasa, Karasi yang seperti daging, warnanya agak kemerahan, Karasi yang putih cerah, nggak seperti lemon, terus Karasi putih, mungkin bisa disebut juga sebenarnya Shiromuji, tapi kadang posturnya lebih bagus. Terus red Karasi sudah apa belum tadi? Nah, red Karasi.
Sebenarnya kalau untuk teman-teman yang hobi dengan ikan koi polos, biasanya juga cari benigoi. Kalau saya lebih menyarankan mencari red karasi, karena kecenderungan bodinya lebih bagus. Cuma memang mencari yang semerah benigoi itu sangat sulit sekali. Kalaupun ada, itu pasti harganya mahal, dan itu artinya ikan yang super. Bodi bagus, warnanya merah, dengan warna yang langsam, artinya tidak oranye, banyak red karasi tapi warnanya oranye, tapi nyebutnya tetap red karasi, atau nyebutnya saya lupa istilahnya. Kalau apa ya itu? Yes, itulah ada. Kalau untuk istilah dari ikan impor red karasi itu apa? Pernah lihat di Facebooknya Om Dodo, itu ada penyebutan tersendiri, itu bagus. Karasi ini salah satu jenis yang saya pertama kali punya ikan koi, itu salah satunya adalah karasi kuning, lemon, itu bagus memang, sangat mencolok sekali di kolam. Ke belakangan, ke sini, oh iya tadi lupa, di ternakan itu biasanya ada juga karamelnya. Nah, sebenarnya karamel dari dulu sudah ada, booming akhir-akhir ini, itu karena memang sudah semakin banyak peminat polosan, karamel bisa naik daun. Nah, dan di karasi ini, kenapa saya bilang tadi banyak sekali yang breeding, yaitu tadi karena banyak pengembangannya. Mungkin kalau kita lihat ikan lokal karasi yang dulu pernah booming, maaf kalau saya salah, itu punyanya kondisi yang sebenarnya malah karasinya itu sebenarnya seperti daging warnanya ya, menurut saya agak kemerahan gitu, seperti daging manusia, daging mentah itu. Tapi lucu juga, unik juga itu. Tapi selama saya di Blitar, yang fokus untuk warna itu hampir nggak ada, jarang sekali. Karena pasar lebih suka dengan yang lemon, atau akhir-akhir ini red karasi. Red karasi itu bagus. Produknya Pak Purnadi contoh, produknya Kusnul Koi Farm bagus banget. Terus teman-teman breeder lain juga banyak yang menernakkan jenis karasi ini. Untuk harganya dari setiap jenis tadi berapa, memang berbeda-beda karakter, dan juga asal ikannya pun kadang mempengaruhi harganya. Oke, kita masuk di Hikari Mujimono. Kenapa saya ringkas di satu Hikari Mujimono? Karena untuk ikan polos dengan karakter Hikari atau ikan polos Hikari itu banyak banget sebenarnya. Lagi-lagi ini seperti penyuka ginrin, non-ginrin. Ada 3 kelas, berarti ginrin, non-ginrin, dan Hikari. Ini terbagi menjadi 3 ini. Mungkin masuk ada Yamabuki Ogon, Orange Ogon, Mukashi, itu bagus juga. Platinum, nah ini platinum, banyak juga yang suka. Terus, apa lagi? Grupnya Matsuba, ikan-ikan polos dengan ring hitam, kadang biru, kadang hitam di punggungnya. Itu juga banyak, Akamatsuba, Kin, Ki, dan yang lainnya. Ikan polos Hikari ini juga bagus karena di kolam terlihat menyala. Dan pernah saya main ke salah satu breeder ikan polos Hikari, Bapak Yudi, yang juga aktif sebagai juri dulu, tapi akhir-akhir ini sudah nggak aktif menjadi juri. Itu yang paling sulit ditemukan itu salah satunya adalah Yamabuki Ogon dengan sirip kuning. Sulit banget. Coba kalau teman-teman punya, nanti bisa kita bagikan lah, kita sharing-sharing gitu. Nemunya dulu di mana gitu. Sampai hari ini pun saya secara tatap muka langsung nemu Yamabuki untuk siripnya semua kuning, semua selaras seragam, nggak ada putihnya, itu sangat sulit. Seperti halnya sulitnya menemukan red karasi dengan karakter seperti benigoi yang tembus sampai bawah itu merah semua. Nah, seperti itu. Jadi untuk ikan Yamabuki sirip kuning yang langsam kuning itu sangat sulit sekali teman-teman. Dicari sulit sekali. Terus sulitnya lagi menemukan Akamatsuba yang benar-benar merah. Kalau di postingan banyak, di video banyak, tapi menemukan secara langsung wah, sulit banget itu. Akamatsuba, Ki Matsuba kuning yang nggak Hikari ataupun yang Hikari itu sangat sulit. Kebetulan saya punya satu. Ki Matsuba, mata merah, ringnya agak ada kemerahan, jadi mirip seperti golden corn. Cuma sebenarnya itu Ki Matsuba. Bagus,
sudah ada pialanya 2 itu dari ikan saya itu. Cuma sekarang lagi istirahat, nggak saya konteskan. Itu sebenarnya breedernya juga Pak Yudi. Sayang sekali ini Pak Yudi nggak cetak lagi nih. Padahal bagus banget. Oke, kalau kita ngomongin hikari nanti panjang banget. Mungkin di segmen tertentu kita buat polosan hikari gitu. Karena jenisnya cukup banyak. Oke, yang terakhir nomor 6 adalah karamel. Nah, kenapa karamel saya taruh di nomor 6? Karena hari ini pasti sangat banyak yang sudah punya karamel dan lagi booming karamel. Sebenarnya ini asalnya dari apa itu memang macam-macam. Ada dari red karasi sama karasi, ada yang muncul karamel, ada yang mungkin crossing dengan asagi dan yang lain-lain, ada yang cetaknya berasal dari cagoi, karasi dan yang lain-lain. Itu memang banyak sekali. Cuma hari ini karamel memang lagi booming, dan di lelang Oke Green pun hampir setiap lelang pasti ada jenis karamel, ginrin, non ginrin. Kalau karamel, saya lebih suka yang ginrin, terus terang. Karena untuk yang non-ginrin, menemukan yang bagus itu sulit banget. Yang ginrin itu menurut saya relatif lebih sering mudah ditemui. Karena sekedar bagus, bukan ginrinnya yang super gitu, bukan. Jadi, dipandang di kolam pun enak. Dan ini sulitnya, karamel itu sulit sekali juga. Untuk karakternya itu beda-beda. Ada yang masuk kolam itu jadi hitam, jadi karasu. Itu banyak sekali kasus-kasus seperti ini. Ada juga yang warnanya cerah, ketika sisiknya copot, itu warnanya hitam. Sembuhnya itu lama banget. Ini juga yang bikin beberapa penghobi itu males kalau berurusan dengan karamel. Tapi ada juga sebenarnya produk-produk yang terkini, karamel yang sudah kalau copot sisiknya itu numbuhnya cepat atau kembali ke warna atau tone seragam dengan yang lain dengan cepat, itu sudah ada. Salah satunya ya tetap produk-produk dari turunan dari Pak Purnadi, dari Kusnul, dari Madin Aziz, dari Sambalado dan yang lain. Itu sudah ada beberapa kali saya nemui. Terus karamel ini kenapa mungkin banyak disukai dan booming juga? Saya juga heran. Beberapa kali, ini jujur, di kontes teman-teman, misal pun kawari mujimu bagus, misalkan kamu punya cagoi bagus, kalau di kontes hampir pasti kalah dengan karamel. Itu ikan-ikan kecil ya. Kalau ikan-ikan besar, saya kan belum pernah melombakan ikan-ikan besar. Yang sering seperti itu, pasti kalah. Padahal menurut saya untuk kualitasnya sudah oke. Nah, ini mungkin balik lagi karena salah satu kriteria penilaian juri ya masuk dari apa yang disuka teman-teman sekarang atau yang lagi booming sekarang atau gimana, saya juga nggak tahu. Tapi biasanya seperti itu. Apa yang booming itu gampang menang biasanya kalau di kontes. Dan untuk teman-teman yang mungkin saat ini belum punya koi karamel, cari koi karamel pun juga gampang. Cari di Facebook lelangan juga banyak. Secara langsung di seller-seller insya Allah juga banyak sekali. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mampir di channel Oke Green. Terus tonton kami.